Setelah nonton video ini, saya menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 tidak berbahaya. Singapura bisa melakukan hal ini karena program vaksinasi yang berhasil. Kalau Indonesia mau seperti Singapura, dukunglah program vaksinasi pemerintah. Lebih banyak orang yang divaksin, lebih cepat negara Indonesia menuju ke new normal. Halo semuanya, saya Dr. Tony Setiobudi dari Mount Elizabeth Hospital Singapura. Banyak cerita atau berita yang beredar di sosial media, wisatawan tidak perlu karantina di Singapura. Ini hoaks, teman-teman. Saya akan meluruskan hoaks tentang rencana pemerintah Singapura untuk menuju new normal. Sebelumnya, welcome to my channel. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Dan juga yang mudah dimengerti oleh kalian semuanya. Yuk kita nonton cuplikan video yang sudah tersebar di mana-mana. Saudara, dari bisnis.com, pemerintah Singapura mengambil langkah dengan menganggap COVID-19 seperti flu biasa. Para turis atau pelancong yang datang ke Singapura tidak perlu untuk karantina terlebih dahulu. Bagi mereka yang kontak erat dengan para penderita COVID-19 juga tidak perlu isolasi. Mereka cukup membeli alat untuk tes COVID-19 di toko atau apotek terdekat. Pemerintah Singapura juga tidak akan mengumumkan kasus harian COVID-19. Pemerintah Singapura menganggap bahwa COVID-19 layaknya penyakit-penyakit biasa seperti jantung dan hipertensi yang tidak bisa dihindari tapi bisa diobati. Langkah ini disebut pemerintah Singapura dengan new normal atau gaya hidup baru mereka. Oke, dengan segala hormat, apa yang Anda katakan itu tidak benar dan terkesan ngawur dan bisa menyesatkan. Memang betul pemerintah Singapura akan mempersiapkan penduduknya untuk menghadapi COVID-19 sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari atau new normal. Nanti di kemudian hari, penduduk Singapura dan orang asing akan dapat bekerja, bepergian, dan berbelanja tanpa karantina atau lockdown. Walaupun virus corona masih berkeliaran di mana-mana atau menjadi endemi, menjadi bagian hidup kita. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Pemerintah Singapura punya visi seperti itu. Kalau diberitakan sekarang turis yang datang ke Singapura tidak perlu dikarantina, itu hoaks, teman-teman. Terus ada yang bilang, bagi mereka yang kontak dengan penderita COVID-19 tidak perlu isolasi. Ini juga hoaks. Ini adalah kesimpulan yang ngawur. By the way, masih banyak orang Singapura atau penduduk Singapura yang dikarantina. Penduduk Singapura yang balik dari luar negeri juga masih dikarantina. Dan pemerintah Singapura masih gencar melakukan tes dan kontak tracing. Nanti kalau sudah cukup banyak orang yang divaksinasi, COVID-19 akan diperlakukan sebagai endemi, seperti flu biasa. Tapi bukan sekarang. Itu akan terjadi kalau target vaksinasi sudah tercapai. Sekarang lebih dari 50% penduduk Singapura sudah divaksinasi paling tidak 1 kali. Berapa targetnya? Ini masih belum jelas. Pada saat yang sama, hanya di bawah 10% penduduk Indonesia sudah menerima vaksin paling tidak 1 kali. Bedanya jauh sekali, teman-teman. Tapi prioritas pemerintah Singapura dalam beberapa bulan ke depan adalah mempersiapkan Singapura untuk hidup dengan COVID-19 sebagai penyakit yang dapat dikendalikan. Roadmap sedang disusun untuk beralih ke new normal. Vaksinasi tampaknya sudah efektif dalam mengurangi tingkat infeksi dan penularan. Kebanyakan orang yang divaksinasi lengkap menunjukkan gejala ringan atau tidak sama sekali. Pada awal bulan depan, 2/3 dari populasi di Singapura akan menerima setidaknya 1 suntikan dari 2 vaksin yang ada. Pada saatnya nanti, kata para menteri Singapura, orang dengan COVID-19 akan diizinkan untuk menjalani pemulihan di rumah seperti flu.
sehingga tidak ada lagi tekanan terhadap sistem kesehatan di sini. Mereka yang berhubungan dengan pasien COVID dapat membeli alat tes di apotek untuk melakukan tes mandiri. Jumlah kasus harian yang sekarang dihitung akan beralih dan berfokus pada outcomes. Misalnya berapa banyak pasien yang terkena infeksi COVID yang parah dan akhirnya memerlukan ICU. Ini tidak beda dengan apa yang dilakukan untuk flu biasa. Perlahan-lahan protokol kesehatan dapat dilonggarkan dan pertemuan besar bisa diizinkan kembali seperti National Day Parade atau New Year Countdown. Bisnis juga tidak perlu khawatir akan disrupsi seperti lockdown. Akhirnya, orang akan dapat melakukan perjalanan atau bepergian lagi dengan sertifikasi vaksinasi ke negara-negara yang juga telah berhasil mengendalikan virus dan mengubahnya menjadi endemi. Dengan tes negatif, mungkin mereka yang balik ke Singapura bahkan tidak perlu lagi menjalani karantina. Itu bukan sekarang, itu nanti kalau targetnya sudah tercapai. Apakah kita bisa hidup dengan COVID-19? Tergantung dari bagaimana warga Singapura menerima bahwa COVID-19 akan mewabah dan tergantung dari perilaku kita bersama. Jika kita saling memikul beban bersama-sama, saling bertanggung jawab antara satu dan yang lain dengan menjaga keselamatan bersama, masyarakat akan jauh lebih aman. Ini adalah himbauan para menteri di Singapura. Mereka juga menambahkan ilmu pengetahuan pada akhirnya akan menang melawan COVID-19. Kohesi dan kesadaran sosial akan membawa kita bersama ke new normal lebih cepat. Kita semua harus melakukan bagian kita masing-masing. Setelah mendengarkan penjelasan bahwa Singapura sedang menyusun roadmap untuk beralih ke new normal, saya menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 tidak berbahaya. Terus masyarakat Indonesia mau ikut-ikutan bebas seperti Singapura. Keadaan di Indonesia dan di Singapura ini sangat jauh berbeda, teman-teman. Singapura bisa melakukan hal ini karena program vaksinasi yang berhasil. Kalau Indonesia mau seperti Singapura, dukunglah program vaksinasi pemerintah. Lebih banyak orang yang divaksin, lebih cepat negara Indonesia menuju ke new normal. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Stay safe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.